Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, the one and only Mang Dewa. Kali ini kita akan bahas film tentang seorang kakek jagoan yang mampu mengalahkan sekelompok teroris. Berjudul The Foreigner dan dirilis pada tahun 2017 dan bergenre action crime. Film ini menceritakan balas dendam seorang kakek berusia 60 tahun bernama Mr. Kwan, yang mana diperankan oleh mega bintang Jackie Chan. Anak Mr. Kwan tewas dalam sebuah bom yang meledak di kawasan London. Karena hal itu, Mr. Kwan pun menempuh segala cara untuk mencari tahu pelakunya. Penasaran kelanjutannya? Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita gasken. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka. Siang itu Mr. Kwan menjemput putri sematawayangnya pulang sekolah. Tetapi sebelum pulang mereka terlebih dahulu akan mampir ke sebuah toko gaun. Karena malam itu akan diadakan pesta dansa dan anaknya Mr. Kwan akan pergi ke pesta itu. Begitu tiba di depan toko gaun, putrinya Mr. Kwan langsung bergegas menuju toko gaun tersebut. Sedangkan Mr. Kwan masih di mobil dan mencoba memarkirkan mobilnya. Begitu Mr. Kwan hendak memarkirkan mobilnya, saat itulah sebuah bom meledak dari depan toko gaun, hingga menghancurkan toko gaun tersebut. Mr. Kwan pun terpental karena ledakan dahsyat tadi. Lalu dengan tergopoh, dia memasuki toko gaun itu untuk mencari putrinya. Kita beralih ke sebuah kantor berita, di mana seorang jurnalis bernama Ian Wood mendapat telepon dari komplotan yang mengaku sebagai pelaku pemboman tersebut. Dan mereka menyebut diri mereka IRA, atau kelompok ekstremis Irlandia yang menentang pemerintahan Inggris. Authentic IRA just funded in the claiming credit. Who's the authentic? In Knightsbridge, a group calling itself the Authentic. Oke, kita kembali lagi ke TKP pemboman tadi, yang mana sudah berkumpul banyak aparat. Dan juga ada Ian yang melakukan photoshoot di sana. Saat mengambil gambar secara tak sengaja, Ian melihat Mr. Kwan sedang menangis sambil memeluk putrinya yang sudah meninggoy. Dari London tempat terjadinya ledakan, kita berpindah ke negara tetangganya Irlandia Utara, tepatnya di kota Belfast. Yang mana di situ kita dapati kakek James Bond. Tetapi di sini dia berperan sebagai Liam Hennessy, yaitu wakil Perdana Menteri Irlandia Utara. Dan dia baru bangun tidur setelah asik-asik dengan gadis muda selingkuhannya bernama Maggie. Dan tak lama kemudian istrinya Liam menelpon untuk mengabari tentang pemboman yang terjadi di London. Meetings. Me? And what have I did? Segera setelahnya, Liam pun mengadakan pertemuan dengan para petinggi Irlandia untuk mencari tahu siapa pelaku pemboman tersebut. Karena akibat dari insiden tadi bisa menghancurkan perjanjian damai antara Inggris dan Irlandia. Explosive. Checkmate something verified, guns, Samtex, the whole in the week, along with their locations and everyone. Di dalam markas penanggulangan terorisme kota London ada Komandan Richard Bromley yang sedang mencari tahu siapa orang yang melakukan pemboman. Dan ternyata di lobi kantor tersebut sudah ada Mr. Kwan yang menunggu Komandan Bromley. Tak tanggung-tanggung, bahkan Mr. Kwan sudah datang 5 hari berturut-turut. Tujuan Mr. Kwan datang ke kantor itu ialah untuk mencari tahu siapa orang yang telah menaruh bom hingga menewaskan putrinya. Bahkan Mr. Kwan bersedia membayar demi informasi itu. Tetapi tentu saja Komandan Bromley menolak uang tersebut. Dan memang karena dia juga belum tahu siapa dalang di balik insiden tersebut. Begitu pulang ke rumahnya, Mr. Kwan pun mencoba mencari informasi tentang Ira. Kemudian secara tak sengaja dia melihat acara di televisi, yang mana di situ ada Liam yang sedang diwawancarai. Dan di situ menyebutkan bahwa dulu Liam adalah salah seorang anggota Ira. Online too. Waiting. For 30 minutes. Saw you on TV. Oh, Christ, mouth. Setelahnya Mr. Kwan pun langsung menelpon kantor Liam untuk menanyakan siapa pembunuh putrinya. Dan Liam tentu saja tidak mengetahui hal tersebut, tetapi Mr. Kwan tidak percaya. Kemudian Liam pun langsung menutup teleponnya. Mr. Kwan pun menjadi marah lalu pergi dari rumahnya untuk menuju Irlandia Utara. Begitu tiba di Irlandia, Mr. Kwan pun mencari rumah singgah untuk dia tinggali. Tujuannya pergi ke Irlandia ialah untuk menemui Liam secara langsung. Keesokan harinya, Mr. Kwan pun mendatangi kantor Liam. Di sana ada 2 orang penjaga dan seorang sekretaris. Mr. Kwan pun menjelaskan maksud kedatangannya, tetapi si sekretaris malah mengusir Mr. Kwan. Para penjaga pun memeriksa kresek yang dibawa Mr. Kwan dan menyita sebuah pisau lipat yang ada di kresek tersebut. Begitu akan dilempar keluar, terlihat Liam yang keluar dari ruangannya. Melihat Mr. Kwan yang tua renta, Liam pun meremehkannya dan menyuruh para penjaga untuk melepaskan Mr. Kwan.
Kemudian Liam pun membiarkan Mr. Kwan masuk ke ruangannya untuk berbicara. With the IRA for 30 years. When I was. What if your wife and daughter were killed by... Di dalam ruangan itu sekali lagi Mr. Kwan menanyakan kepada Liam siapa pembunuh putrinya. Liam pun menjawab bahwa dia tidak mengetahui hal tersebut. Sebelum keluar dari ruangan itu, Mr. Kwan mengatakan kalau Liam akan berubah pikiran dan memberitahunya siapa pembunuh anak Mr. Kwan. Lalu Mr. Kwan pun keluar dari ruangan tersebut. Sebelum pergi dari kantor Liam, Mr. Kwan terlebih dahulu pergi ke toilet. Bukan karena Mr. Kwan lagi kebelet pengen boker, tetapi untuk melakukan sesuatu di luar dugaan. Dari kresek yang dibawa Mr. Kwan, dia membawa 2 botol bir, 1 bungkus rokok, 1 kotak korek api, dan seutas tali yang mana hal itu dianggap penjaga tidak berbahaya. Tetapi di dalam toilet tersebut, Mr. Kwan mengubah barang-barang tadi menjadi sebuah mini bom. Dan tak lama setelah Mr. Kwan pergi dari kantor tersebut, bom itu pun meledak. Tetapi bom tersebut hanya menghancurkan toilet saja dan tidak melukai siapapun. Asking who might have done this. No one. Gas leak story in the meantime. Fair enough. Tak lama setelahnya, Mr. Kwan menelpon kantor Liam dan lagi-lagi menanyakan nama-nama orang yang telah membunuh putrinya. Tetapi Liam yang sangat marah bukannya menjawab malah mengancam Mr. Kwan. Lalu Mr. Kwan pun menutup teleponnya. Liam kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Mr. Kwan di semua hotel dan rumah singgah. Anak buah Liam pun berhasil menemukan rumah singgah tempat Mr. Kwan menginap. Mereka langsung menuju kamar Mr. Kwan yang berada di lantai paling atas. Mr. Kwan yang menyadari kalau dia sedang dikejar berusaha kabur melalui atap rumah tersebut. Tetapi salah satu anak buah Liam berhasil mengejarnya, sehingga terjadilah baku hantam antara Mr. Kwan dan 4 anak buahnya Liam. Tetapi akhirnya Mr. Kwan pun berhasil kabur. Liam pun memarahi anak buahnya yang baru saja dikalahkan oleh seorang pria tua. Kemudian menyuruh istrinya untuk berkemas dan pergi ke rumah peternakan karena Liam merasa rumahnya sudah tidak aman. Tak lama setelahnya, Liam menyuruh keponakannya yang bernama Sean, seorang ranger kehormatan kerajaan Irlandia, untuk menemui Komandan Bromley. Tujuannya ialah untuk meminta informasi untuk mencari tahu siapa sebenarnya dalang dari pemboman di London. Keesokan harinya, Mr. Kwan mengikuti Liam di sebuah restoran. Ternyata di restoran tersebut, Liam menemui selingkuhannya. Mr. Kwan berhasil mengambil foto Liam yang berciuman dengan selingkuhannya, lalu mengirim foto itu ke Liam. Liam pun sadar kalau dirinya kini tak aman lagi. Di tempat lain, Sean berbicara dengan Komandan Bromley untuk menjebak pelaku pemboman di London. Pada insiden sebelumnya, mereka memakai kata sandi Irlandia, yang mana artinya ada orang dalam yang membantu para pembom. Kali ini, kata sandi operasi yang berbeda satu sama lain akan diberikan ke masing-masing petinggi IRA. Jadi, saat terjadi insiden berikutnya, mereka akan mengetahui siapa orang di balik insiden tersebut. When Hennessy finds the bombs, he tells me directly. Kali ini Mr. Kwan menuju daerah hutan di pedalaman Irlandia Utara yang mana dekat dengan rumah peternakan milik Liam. Dan sekarang Liam pun sudah mengungsi ke sana. Mr. Kwan menutup mobilnya dengan dedaunan sebagai kamuflase dan juga menghapus jejak ban. Kemudian pada malam hari dia pun bergerak untuk menuju rumah peternakan tersebut. Mr. Kwan berhasil menyelinap di antara beberapa penjaga lalu masuk ke sebuah kandang kuda. Di dalam kandang itu, Mr. Kwan mulai memasang beberapa bom rakitannya. Kita berpindah sejenak di kediaman para pelaku pemboman, yang mana salah satu dari mereka sedang merakit bom yang dimasukkan di dalam baterai laptop. Dan target mereka berikutnya adalah pesawat penumpang. Kemudian ada Ian Wood, jurnalis yang di awal sudah kita sebutkan, dan dia berada di sebuah bar, sedang menulis artikel berita di laptopnya. Saat itu pula datanglah Maggie. Ya, Maggie selingkuhannya Liam. Maggie pun duduk di sebelahnya dan memulai percakapan. Maggie. Ian. Kembali lagi ke rumah peternakan di mana Liam menyuruh salah satu anak buahnya mengantar istrinya ke London untuk bersembunyi dari Mr. Kwan. Dan tak lama setelahnya, lagi-lagi sebuah bom meledak menghancurkan sebuah mobil di depan peternakan. Beberapa anak buah Liam pun mencoba mencari Mr. Kwan di dalam hutan. Satu persatu dari pengejar tersebut masuk dalam jebakan yang sudah dibuat oleh Mr. Kwan. Hingga tersisa satu orang yang berhasil menembak bahu Mr. Kwan.
sehingga Mr. Kwon pun lari dan bersembunyi di balik pepohonan. Sedang si penembak memutuskan untuk berhenti mengejar dan menolong teman-temannya yang termakan jebakan. Bring in a tracker. Someone who knows the... Istri Liam sudah berada di sebuah hotel di London. Kemudian datanglah Sean, si keponakannya Liam. Tak disangka ternyata istri Liam selingkuh dengan keponakan suaminya sendiri. Dan di hotel tersebut mereka pun sempat esek-esek. Asik-asik. Before they got to court, but he said it's not. Di bawah guyuran hujan di tengah hutan itu, Mr. Kwon membuat kemah dari ranting. Bukan untuk camping, tapi untuk mengobati luka tembak yang dialaminya. Kemudian kita berpindah lagi di kediamannya Liam, yang sekarang dia sedang mencari tahu tentang Mr. Kwon, dan berhasil menemukan informasi tersebut. Dari sana diketahui bahwa Mr. Kwon adalah mantan pasukan khusus Cina, dan dianggap sebagai salah satu prajurit paling berbahaya, yang kemudian memilih untuk pindah ke London. Saat masih membaca file tentang Mr. Kwon, masuklah anak buahnya Liam yang memberitahukan kalau salah seorang petinggi IRA bernama Hugh McGrath telah datang. Tujuan Hugh datang menemui Liam adalah untuk membujuk Liam merahasiakan bahan peledak semtek milik Hugh yang telah hilang, karena hal itu bisa menjadikannya tersangka pada pemboman di London. Setelah Hugh pergi, Liam pun menuju ruang kerjanya untuk mengambil laptop. Dan ternyata di sana sudah ada Mr. Kwon yang menodongkan pistolnya ke arah Liam. Lagi-lagi Mr. Kwon menanyakan pelaku pemboman yang menewaskan putrinya. Dan sekali lagi, Liam menjawab bahwa dia tidak mengetahui siapa pelakunya. Tetapi Liam memberitahukan Mr. Kwon kalau dia sudah memasang perangkap agar mengetahui siapa pelaku pemboman tersebut. Mr. Kwon pun memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada Liam untuk mencari tahu pelakunya lalu pergi dari sana. Kali ini Seon, keponakannya Liam, didatangkan untuk mencoba menghadapi Mr. Kwon. Karena dia seorang ranger yang mengerti keadaan hutan. Tak lama setelah Seon pergi menuju hutan, Liam yang masih di rumah didatangi anak buahnya yang mengantarkan istrinya ke London. Dan anak buah Liam tersebut memberitahu kalau Seon ada di kamar istrinya selama 2 jam berduaan. Sedangkan di London lagi-lagi bom meledak di sebuah bus dan menewaskan 16 orang. Tetapi janggalannya ialah pelaku tidak menggunakan kata sandi yang sudah dibuat Liam menjadi perangkap. Kita berpindah sejenak ke markas anti-terorisme London yang mana mereka telah berhasil mengidentifikasi salah seorang pelaku dari pemboman. Dan setelah mengetahui pelaku, mereka melanjutkan penelusuran yang mana mereka mendapati sebuah rekaman CCTV sebuah kafe yang memperlihatkan pelaku tersebut bertemu dengan petinggi IRA yaitu Hugh McGrath. Setelahnya, Komandan Bromley pun menelpon Liam dan memberitahukan kalau dalang di balik pemboman itu adalah Hugh McGrath. Kemudian, Komandan Bromley mengatakan bahwa pasukan khusus berada tak jauh dari kediaman Liam bersiap menangkap Hugh McGrath yang kebetulan menuju rumahnya. Lalu memberikan pilihan ke Liam untuk menginterogasi Hugh dan mencari tahu nama-nama orang yang terlibat dan lokasi mereka sehingga membebaskan Liam. Atau pasukan khusus akan menangkap Hugh McGrath sekaligus Liam. Send McGraw's men to the trailhead. Give me your phone. Dengan marah, Liam pun memasuki rumahnya yang mana Hugh McGrath sudah menunggu di ruang kerja Liam. Liam lalu menodong Hugh dan memaksanya menuliskan nama-nama pelaku dan lokasinya. Hugh pun menuliskan nama-nama pelaku. Tetapi begitu Liam membacanya, dia menjadi sangat terkejut karena salah seorang dari pelaku adalah Maggie, yang tak lain adalah selingkuhannya yang terlanjur dia cintai. Kemudian Liam pun membunuh Hugh McGrath. Kita berpindah ke sebuah kamar yang mana terdapat Ian Wood dan Maggie yang baru selesai esek-esek. Setelah terpuaskan, Ian pun pergi untuk mandi. Saat itulah Maggie memasang baterai yang sudah disisipi bom ke dalam laptopnya Ian. Dan memang itulah alasan Maggie sejak awal saat di bar bertemu Ian dan mendekatinya. Dan hari itu Ian akan berada di penerbangan menuju Roma yang akan diadakan konferensi beberapa petinggi negara. Kita kembali ke Sean yang kini berada di tengah hutan mencoba mencari Mr. Kwon. Saat itu dia mendapat telepon dari Liam yang memberitahukan kalau pelaku sudah terungkap. Sean pun lalu kembali berjalan mencari Mr. Kwon. Sean yang sudah menemukan tempat persembunyian Mr. Kwon lalu merengsek maju. Tetapi dengan sigapnya Mr. Kwon menerjang Sean sehingga menjatuhkan senjata yang dibawa Sean.
Terjadilah baku hantam antara keduanya. Bahkan Mr. Kwon mendapat beberapa luka tebasan akibat golok yang dipegang Sean. Tetapi Mr. Kwon berhasil membalik keadaan dan hampir saja membunuh Sean. Tetapi Mr. Kwon lebih memilih mengampuninya. Pada malam hari, dalam keadaan tersekap, Sean memberitahu Mr. Kwon bahwa nama-nama pelaku pemboman beserta lokasi mereka ada di dalam ponsel miliknya. Dan informasi tersebut dikirim oleh Liam. Karena sudah mendapat informasi yang dia cari selama ini, Mr. Kwon pun melepaskan Sean. Sean pun kembali ke rumah peternakan yang mana sudah ada Liam sedang menunggu di ruang kerjanya bersama Hugh McGrath yang sudah tewas. Di situ Liam mengaku heran pada peristiwa pemboman di sebuah bus di London karena pelaku tidak menggunakan kata sandi. Padahal yang tahu kata sandi itu adalah sebuah perangkap hanya 2 orang, yaitu Liam sendiri dan keponakannya Sean. Sean pun bersumpah dia tidak memberitahu siapapun kecuali Komandan Bromley. Tetapi Sean lupa kalau dia memberitahu istrinya Liam tentang hal itu saat kemarin asik-asik di kamar hotel. Nah, dari situlah istrinya Liam memberitahukan McGrath untuk tidak memakai kata sandi. Kemudian Liam pun menyuruh Sean untuk menguburkan jasad McGrath lalu memberikannya tugas terakhir. Liam tidak membunuh Sean karena Sean masih darah dagingnya sendiri. Kembali lagi ke London, terlihat Maggie yang baru keluar dari sebuah mobil kemudian menuju apartemen kediamannya. Dan di sana sudah banyak pengintai pihak Inggris. Kemudian Maggie yang memasuki ruangan apartemen dan di dalamnya ada 4 orang rekan lainnya dan mereka semua tak menyadari kalau mereka akan segera disergap. Dan ternyata di sana juga ada Mr. Kwon yang menyelinap masuk ke dalam gedung apartemen tersebut. I had to shut him. It was fucking disgusting. Saat tim pasukan khusus bersiap untuk penyergapan, saat itulah bel kamar apartemen tersebut berbunyi, sehingga mereka menunda penyergapan karena berpotensi membahayakan penduduk lain. Ternyata di depan pintu sudah ada pemilik apartemen dan Mr. Kwon yang menyamar sebagai seorang pekerja gas untuk memeriksa kebocoran gas pada gedung tersebut. Para tersangka pun mengizinkan Mr. Kwon untuk masuk. Thank you. I will be very fast. Saat masuk ke dalam ruangan itu, Mr. Kwon melihat ciri luka bakar dari orang yang telah menaruh bom yang menewaskan anaknya. Kemudian salah seorang tersangka menggeledah tas yang dibawa oleh Mr. Kwon. Saat itulah ditemukan sebuah senjata otomatis, sehingga terjadilah baku tembak antara mereka. Setelah terjadi baku tembak, terjadi juga baku hantam antara mereka. Dan Mr. Kwon berhasil menewaskan mereka semua kecuali 1 orang, yaitu Maggie. Tetapi Maggie juga terkena tembakan di lengannya. Begitu Mr. Kwon menuju pintu untuk keluar dari ruangan tersebut, barulah tim taktis memasuki ruangan itu. Tim taktis menginterogasi Maggie mengenai target mereka berikutnya. Setelah mendapat informasi tentang target, mereka pun membunuh Maggie. Pihak keamanan bandara kini mencari Ian Wood. Setelah mendapati Ian Wood, seorang polisi pun membawa laptopnya pergi menjauh dan berhasil melemparkan laptop itu keluar bandara sebelum meledak. Euro 3. Suspects an Asian male. Dan tadi Sean telah diberi tugas terakhir oleh Liam, dan ternyata tugasnya ialah untuk membunuh istri Liam sendiri. Kemudian kita berpindah di mana Liam yang berada di kamar sebuah hotel lagi-lagi kedatangan tamu tak diundang yang tak lain adalah Mr. Kwon. Di sana Mr. Kwon mengupload foto Liam dengan Maggie yang sedang berciuman, sehingga seluruh dunia tahu kalau Liam dari awal sudah mengetahui rencana pemboman tersebut dan akan mendapatkan hukuman. Tetapi sesungguhnya rencana Liam adalah membom Bank Inggris saja tanpa mengakibatkan korban jiwa. Tetapi Hugh McGrath bertindak lebih ekstrim. Di akhir film, Mr. Kwon pun kembali ke rumahnya dan menjalankan kembali bisnis restoran Chinese yang dia geluti. Dan Komandan Bromley memutuskan untuk membebaskan Mr. Kwon. Dan kemudian tamat. Itulah tadi alur cerita dari film The Foreigner. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa support Amang dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan taruh komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga dapat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.